Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan kaum muslimat, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam, pemberi taufik dan hidayah serta rahmat dan nikmat kepada kita. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjuangan beliau untuk mengemban risalah Allah sehingga manisnya iman, indahnya Islam masih terasa di hati sanubari umat dan di bumi persada ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, tausiah kita pada kesempatan ini dengan judul Nuzul Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kata nuzul berasal daripada bahasa Arab, yaitu nazala yunazzilu nuzul, yang berarti adalah turun. Kalau turun tentu dari yang tinggi kepada yang rendah, dari atas ke bawah. Tetapi nuzul Quran adalah penerimaan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan Al-Quran itu turun, berarti adalah ketinggian dan keagungan isi kandungan yang ada pada Al-Quran. Kaum muslimin dan kaum muslimat, nuzul Quran merupakan bab tersendiri dalam kajian ulumul Quran, di mana dengan ruang lingkup kajiannya adalah pengertian Al-Quran, surat yang pertama dan terakhir turun, waktu Al-Quran diturunkan, dan bagaimana caranya Nabi menerima Al-Quran atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Al-Quran paling umumnya pendapat para ulama 6.666 ayat yang terdiri daripada 114 surat dan merupakan 30 bagian atau juz. Al-Quran diturunkan selama lebih kurang 23 tahun, diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan sebagai pedoman dan petunjuk di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Dari manakah kita dapat mengetahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan? Kaum muslimin dan kaum muslimat, Al-Quran pertama sekali diturunkan berkenaan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar ayat pertama. Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan pada satu malam, yaitunya malam kemuliaan. Kemudian pada surat lain, surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna fi lailatil mubarrakatin. Sesungguhnya telah diturunkan satu malam, di mana malam itu penuh dengan keberkatan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, malam yang diturunkan Al-Quran, malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkatan, malam itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian pada surat lain, dalam surat Al-Anfal ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu disebut juga dengan Yaumul Furqan, artinya adalah hari pembeda. Dikatakan dengan Yaumul Furqan
yaitu adanya dua kubu yang berbeda antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Terjadi perperangan yang disebut dengan Perang Badar. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang kedua dikatakan dengan Yaumul Furqan, yaitunya hari yang berbeda. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, namun hari berbeda. Pak, sama-sama kejadiannya tanggal 17 Ramadan. Perang Badar terjadi, dengan Al-Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan, namun harinya yang berbeda. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada hari Jumat, sedangkan Perang Badar terjadi pada hari Senin. Sama-sama diturunkan terjadi pada bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan, tetapi hari yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di bulan Ramadan, namun harinya yang berbeda. Oleh karena itu, Al-Quran berbeda tahunnya dan harinya daripada terjadinya Perang Badar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.